wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan Lab AKL ini untuk menyampaikan aksi nyata saya dan teman-teman tentang diseminasi budaya positif. Jadi kebetulan di sini ada foto bertiga karena kami di sini perwakilan dari SMK Negeri 1 Merangin sebagai calon guru penggarap angkatan ke-9. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa kita kirimkan bagi Baginda Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung akan memasukkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, di sini konsep dari budaya positif tersebut konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena di sini untuk kegiatan kita bersama ke depannya nanti, kita masuk ke dalam disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, di titik berat di sini, tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai guru itu tidak diperkenankan untuk memberikan reward ataupun hukuman atau ancaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka rela berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi itu berdasarkan dari dalam atau motivasi intrinsik, bukan dari kita, dari guru, atau dengan istilah lain motivasi ekstrinsik atau eksternal, melainkan dari mereka sendiri. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, selama ini kita sebagai guru kita selalu menerapkan stimulus respon. Nah, bagaimana caranya nanti kita menggeserkan stimulus respon menjadi teori kontrol. Selama ini kita di stimulus respon uraiannya realisasi atau kebutuhan kita semua. Nah, di sini semua yang melihat hal yang sama. Jadi ibaratnya kita melihat anak ini pukul rata, sama semuanya. Sedangkan di teori kontrol, kita melihat anak ini sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan anak ini berbeda-beda. Nah, selanjutnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Maksudnya kemampuan anak ini nggak bisa kita samakan, tapi disesuaikan, kayak gitu. Bagikan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Tuh, ini nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti toleransi, menghargai, dan lain-lain, tanggung jawab, mandiri, seperti itu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan. Contohnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah tertuang dalam proyek profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di kelas 1 sekarang, kelas 10. Selanjutnya nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Ya, sekali lagi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Contohnya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Syam untuk melanjutkan. Ibu Pepi, oke, Ibu Pepi untuk melanjutkan kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sambungan dari diseminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh teman saya yang pertama tadi. Jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif ini ada beberapa hal yang poin utama yang terdapat di dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, tadi sudah dijelaskan. Kemudian nanti akan ada juga 5 posisi kontrol. Kemudian akan ada juga nilai-nilai kebajikan, ada juga keyakinan kelas, dan nanti yang terakhir ada juga segitiga restitusi. Nah, sekarang saya akan menyambung dari hal yang disampaikan oleh Ibu Lala tadi, bahwa Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan juga ada kesenangan. Nah, jadi bertumbuh di kebutuhan dasar manusia ini nanti kita bisa menjalankan yang namanya budaya positif. Untuk bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru yang pertama itu adalah penghukum. Nah, di sini posisi kita sebagai guru, ya, nanti kalau kita di lapangan kita menemukan siswa, misalnya siswa terlambat, kemudian siswa tidur di kelas, kemudian siswa tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, kalau kita menerapkan budaya positif, itu kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Namanya posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum itu mungkin kalau secara tidak kita sadari, kita pernah seperti ini. Murid terlambat, kemudian dia menutup pintu dengan sopannya, dia mengatakan Assalamualaikum. Nah, kita pun menjawab Waalaikumsalam. Kita langsung marah nih, ya, kamu kenapa terlambat? Seperti itu. Ini teman-teman gak ada yang terlambat. Nah, sekarang berdiri di depan kelas. Nah, itu salah satu posisi kontrol guru pada penghukum, ya. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu seperti ini. Kita ngomongnya lembut ke anak, tapi kena. Contoh, anak nih sering gak masuk nih, kemudian kita panggil, kemudian kita rangkul. Kenapa nak? Kok kamu jarang masuk? Nggak kasihan kamu lihat orang tua kamu di rumah. Nah, itu pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, kita bujuk dulu dia sebagai teman. Nah, yang biasanya mungkin kita lakukan, kita panggil dulu, kemudian siswanya kan kita rangkul. Kalau yang sama-sama perempuan kan biasa kita rangkul nih, kenapa tadi telat. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian posisi kontrol kita sebagai pemantau, itu misalnya seperti ini. Di sekolah kita diterapkan harus memakai sepatu warna hitam. Ternyata siswa ini tidak menggunakan sepatu warna hitam.
Nah, kita bisa dengan bahasa kita mengingatkan ke anak, kan kita punya peraturan nih kalau sekolah kita itu harus memakai sepatu warna hitam. Itu di posisi kita sebagai pemantau. Kemudian di posisi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai manajer, kita sebagai pemimpinnya, kita sebagai mentornya siswa. Ya, kalau sebagai manajer kan berarti kita anaknya kita panggil, kemudian kita kasih nasihat, dan kemudian kita juga berikan solusinya. Nah, itu di posisi manajer. Nah, itu ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau di kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita di posisi penghukum, kita akan menginstruksikan siswa untuk hormat bendera selama 1 jam. Itu kalau kita di posisi penghukum. Kemudian kalau kita di posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu kalau merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti dia lagi. Itu kalau di posisi teman. Kemudian kalau kita di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, yang kelima, pada posisi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini untuk keyakinan kelas segitiga restitusi. Saya serahkan kepada teman saya, Ibu Sarsiatul Khoria. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita pujikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita ke tempat ini dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi sudah disampaikan oleh dua rekan saya tentang diseminasi budaya positif yang konsep intinya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi berperilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan positif. Yang keempat, ikut saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah. Yang keenam, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini kita membuat kesepakatan dengan anak di kelas, ya. Pertama kita akan melakukan ada yang namanya kalimat negatif, yang dimulai dari kalimat negatif. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat positif. Nah, habis itu baru kita akan memilih mana kesepakatan yang akan dibuat secara bersama-sama. Misalnya kalimat negatifnya tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu kalimat negatifnya. Nah, kalau kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu bisa dijadikan satu dari keyakinan kelas. Nah, kalau bisa dibuat contoh lagi, ada yang bisa? Orang makan minum di kelas. Iya, kalimat negatif yang kedua, misalnya dilarang makan minum di kelas. Nah, kalimat positifnya apa? Apa itu kalimat positifnya? Makan dan minum di kantin. Ya. Nah, jadi itu, ya. Jadi itu kalimat positifnya.
itu bisa kita jadikan keyakinan bersama. Nah, misalnya contoh lagi, tidak boleh main HP di kelas. Berarti apa kalimat positifnya? Main HP setelah jam pelajaran. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kami mengharapkan semua guru itu bisa menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing agar tercipta keamanan, ketertiban dan kenyamanan di dalam kelas, ya. Selanjutnya itu adalah tahapan segitiga restitusi. Nih, tahapan segitiga restitusi ini merupakan bagaimana caranya kita memecahkan masalah kepada siswa. Ya, di sini kita tidak sebagai penghukum. Nah, ya, kita lihat yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ingat, kita sudah membuat keyakinan kan? Nah, ini akan kita terapkan kalau seandainya anak itu melakukan kesalahan di dalam kelas. Kita lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Karena kita anak membuat kesalahan, kita bilang, Kenapa makan di kelas? Itu kan tidak boleh. Ya, yang makan di kelas itu apa? Karena itu seperti itu kan. Nah, padahal di dalam segitiga restitusi ini kita harus menyatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Ya, akan membuat anak itu bahwa merasa dirinya itu terpanggil bahwa dia itu memang melakukan kesalahan, ya. Jadi kita di sini bukan sifatnya menghukum, tapi kita terapkan dulu berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi kita akan membuat validasi tindakan yang salah agar dia itu merasa di mana salahnya, apa yang telah dia langgar. Nah, di sini kita akan memunculkan hal seperti itu. Ya, selanjutnya menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita sudah kan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang dengan keyakinan mana yang dia langgar? Ya, misal dia tidak datang tepat waktu, terlambat waktu itu. Berarti keyakinan kelas yang kita pakai datang tepat waktu. Jadi kita akan memancing anak itu mengakui kesalahannya, memperbaiki kesalahannya dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi di sini kita itu menyadarkan sendiri anak itu akan peraturan yang sudah dia langgar, akan keyakinan yang sudah dia langgar, ya. Sehingga dengan demikian menggunakan restitusi segitiga ini, mereka itu merasa terpanggil sendiri dalam jiwanya. Oh, berarti ini salah saya karena saya sendiri membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, saya sudah melanggar. Dia akan timbul rasa bersalah sendiri, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kita akan mengadakan diskusi. Ayo teman-teman jawab sedikit ya. Mana kami mengharapkan kepada peserta, apabila ada yang tidak dipahami atau dimengerti, silakan ditanyakan kepada kami. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sama Ibu yang sudah menyampaikan poin-poin tadi. Di sini saya sedikit ada
diganjar lah. Sepertinya biasanya kan kita untuk di sekolah ini sering menghukum siswa, Bu. Ya, penghukuman siswa untuk mengingatkan, misalnya peraturan-peraturan tadi diingatkan, ada hukuman yang biar mereka ada efek jerah. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan menghilangkan posisi penghukuman sadar dengan tanggung jawab masing-masing, dengan kita memberikan hukuman itu apa efek untuk menghilangkannya gitu? Oh iya, jadi pertanyaan ya, silakan Ibu yang menjawab, siapa nih? Nah, Ibu Pepi yang menjawab langsung. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, kalau untuk penerapan budaya positif ini itu memang harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi antar stakeholder yang ada di sekolah, ya. Jadi terkadang seperti ini Bapak Ibu, kita menghukum, guru lain membela. Ketika kita berbicara lembut, guru lain malah omongannya seperti ini, nggak usah dilembut-lembutin, nggak masuk nanti di hati itu. Nah, seperti itu kan Bapak Ibu. Memang kalau budaya positif ini, kalau kita tidak menyamakan persepsi kita, itu tidak akan jalan budaya positif di sekolah. Tetapi harus kita lakukan. Kenapa? Karena anak ini dididik sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alamnya. KHT itu menyatakan kalau sebenarnya anak ini dilahirkan itu dengan unik dan berbeda. Jadi mereka punya keunikan tersendiri, mereka punya karakter tersendiri. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajar beberapa tahun, mungkin Bapak Ibu akan menemukan anak yang kalau satu dia harus memang lembut, tapi satu harus memang keras. Nah, tapi di budaya positif ini, posisi penghukum kita itu memang harus kita hilangkan. Kita sebagai penghukum itu memang harus kita hilangkan kalau di budaya positif. Nah, jadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Erni tadi, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Nah, bagaimana? Ya, anaknya kan kita panggil, kemudian kita kasih solusi, kita kasih saran, dan lambat laun juga insya Allah anak akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya. Gimana Bu Erni? Ya, terima kasih. Mungkin itu budaya yang selama ini yang tidak pernah kita terapkan. Kita hanya memikirkan sepihak ya. Yang penting anak ini topiknya seperti ini, yang mau kita, bukan kita mau anak mungkin ya. Nah, ya, terima kasih, jawabannya sangat memuaskan bagi saya. Terima kasih, alhamdulillah sangat puas. Terima kasih, silakan ada yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Erni. Sekarang masih ada yang mau bertanya? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memperkenalkan diri dulu. Iya, boleh. Nama saya Sri Suprapti. Di sini sebagai peserta. Adapun di sini yang mau saya tanyakan yaitu tentang motivasi positif tadi ada Ibu. Tolong dibuka dulu. Ya, terima kasih. Di sini adapun yang mau saya tanyakan tentang motivasi positif. Di sini biasanya untuk apa ya, untuk siswa-siswi kita yang ada di dalam kelas ya, tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Terutama di sini yang mau saya tanyakan tentang siswa yang memiliki kemampuan lebih di kelasnya ya. Tentunya selama ini dari mungkin wali kelas ataupun mungkin dari sekolahan selalu memberikan reward gitu ya. Nah, jadi di sini yang mau saya tanyakan, apakah ketika anak ini tidak apa ya istilahnya memotivasi anak apa ya saat
kenaikan kelas tidak diberikan reward gitu ya, apakah itu akan menurunkan daripada motivasi anak gitu. Mungkin itu yang kami tanyakan. Bagaimana tentang reward itu? Ya. Padahal anak itu kan berprestasi, Ya. biasanya pakai reward. Ya. Nah, kalau seandainya motivasi perilaku manusia ini kita terapkan, bagaimana itu untuk memotivasi teman-teman yang lain? Nah, sekarang akan dijawab oleh Bu Lala langsung. Pada Bu Lala kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu Sri, itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena selama ini kita sebagai guru selalu ya Bu ya, selalu memberikan reward kepada anak yang berprestasi. Terus nanti biasanya itu kalau saya sendiri wali kelas dari prestasi juara 1 sampai ke ujung saya kasih semuanya. Sebenarnya kayak gini ya Bu, kalau pribadi saya sendiri reward itu boleh, cuman jangan dihilangkan rasa tanggung jawabnya mereka kayak gitu. Motivasi yang harus mereka munculkan kan motivasi intrinsik dari dalam. Kalau kita setiap ada kegiatan, ada kejuaraan selalu memberikan sedikit-sedikit kasih hadiah, sedikit-sedikit kasih hadiah, itu yang tidak diperbolehkan. Karena itu akan mereka berharap gitu nah, oh saya juara 1 nanti dapat reward. Nanti kalau nggak dikasih mereka kecewa, kan itu intinya yang Bu tanyakan kan? Sebenarnya kalau di budaya positif itu tidak diperkenankan. Tapi kalau untuk aplikasi sehari-hari silakan Ibu memvariasikan, tapi dengan catatan misalnya kalau Ibu kasih hadiah ya dikatakanlah Ananda ini ada reward buat kamu, tapi jangan sampai reward ini membuat kamu motivasinya menurun. Terus lagi jangan terlalu berharap dengan hadiah yang diberikan gitu. Namun tetaplah kamu berjuang keras untuk tetap belajar, meningkatkan kreativitas. Jadi kan kita tidak melupakan dari tanggung jawab mereka sendiri seperti itu Bu. Intinya mereka jangan sampai mengharapkan reward tadi gitu. Jadi kita harus di saat kita memberikan reward ada juga motivasi yang kita munculkan dari mereka kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya nggak apa-apa juga ya dikasih respons gitu kan sesekali, tetapi jangan dijadikan sebagai budaya supaya anak ini dia bisa karena ada keinginan yang lain gitu ya. Iya benar. Oke, terima kasih kepada Ibu Lala yang sudah menjawab dari pertanyaan kami. Ini sangat apa ya sebenarnya bagus sekali untuk kita, apalagi khususnya sebagai wali kelas ya, tentunya yang selalu mendampingi anak kita. Lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi reward itu takutnya merusak persahabatan. Nah, kadang pelong-pelongan pengen dapat hadiah dari ibu guru, nah itu bisa merusak persahabatan juga. Makanya secara berangsur-angsur kita hilangin ya Bu ya. Pelan-pelan, akhirnya bisa kita hilangkan. Kalau ngasih reward juga pelan-pelan kayak ayo ada reward untuk kamu, pas jam berakhir kayak gitu. Ya, jadi tanggapan atau pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dan ditanggapi oleh ibu-ibu kita di depannya sangat bagus ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ke depannya ya Bu ya. Nah, ini ada kita memberi satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Nama saya Dika Darmawan, saya dari mahasiswa Universitas Manin. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Jadi singkat saja Bu, pertanyaannya bagaimana cara menyikapi anak kalau seandainya anak itu sudah keterlaluan, sedangkan dari tindak budaya positif ini kita sudah tidak boleh menghukum, apalagi itu sudah jauh dari kata manusiawi. Bahkan tindakan anak zaman sekarang tentunya kadang tidak manusiawi lagi Bu, entah di depan guru ataupun di depan orang lain, bahkan itu bisa merusak citra dari sekolah. Nah, jadi sebagai sikap guru yang harus bagaimana kalau seandainya ketemu siswa yang seperti itu, ataukah dikasih hukuman tidak langsung atau diserahkan kepada yang pihak berwajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan menghukum itu tidak boleh. Bagaimana cara mengatasinya? Nah,
Saya serahkan kepada ibu-ibu yang di samping saya. Silakan. Cukup menarik ya, karena memang ada masanya yang seperti itu. Ada salah satu dari siswa mungkin yang memang energinya berlebihan, sudah melewati ambang batas. Jadi inilah awal dari budaya positif. Budaya positif mulai dari keyakinan kelas tadi kita memulainya, karena di sini kan akan menjadi bentuk tanggung jawab dari siswa itu sendiri nantinya. Kalau misalnya mereka maunya saling menghargai, saling menghormati, itu kan ada di keyakinan kelas. Nah, seandainya yang Bapak yang tanya tadi itu bagaimana mereka tidak mengindahkan keyakinan kelas mereka dan sudah bersikap lebih brutal gitu. Dan ini perlu tidak hanya dengan wali kelas yang menanggapi. Kita bisa memasuki ke jalur BK. BK juga menerapkan keyakinan sekolah. Nah, di BK ini nanti kita lihat titik beratnya di mana. Kalau memang di sekolah tidak bisa untuk melakukan tindakan yang tidak mengiyakan jadi kalau mereka BK dan sekolah tidak mampu untuk menghadapi anak tersebut, kita kan masih ada jalur luar, kayak gitu. Apakah dari pihak konseling luar atau psikologinya mungkin yang kena, bisa jadi anak ini, karena kita nggak tahu kan kebutuhan mereka di belakang gimana. Anaknya mungkin yang broken home lah, atau mungkin mereka yang punya masalah internal yang tidak pernah mereka ungkapkan, kita nggak tahu. Jadi kita bisa mendatangkan psikologi. Kalau memang dari tingkat psikologinya tidak bisa juga, mungkin baru ke pihak yang berwajib. Mungkin seperti itu. Itu kan udah dalam tingkat yang sangat parah atau berbahaya, yang udah fatal. Kalau masih dalam lingkup kita yang masih bisa kita kendalikan, ya kita kendalikan seperti itu. Ya, mungkin Bu Feni nyambungkan. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin di scroll ke bawah yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dari karena tadi itu sebenarnya merujuk kepada kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi anak ini Bapak Ibu, mereka dilahirkan unik, mereka dilahirkan berbeda. Sebenarnya untuk budaya positif ini, itu kalau dulu kan tanggung jawabnya kan tanggung jawab BK kan. Dikit-dikit kan kita kembalikan ke BK. Nah sekarang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya BK saja. Sebenarnya yang disampaikan sama Bu Lala tadi, saya menyambung sedikit. Anak itu punya kebutuhan dasar seperti apa? Misal, kebanyakan anak kita yang kita temui di sekolah, di kelas itu kan ada anak yang pemalas, kemudian ada anak yang memang sangat nakal sekali. Nah, kita gali dulu latar belakang mereka ini seperti apa. Ya, latar belakang mereka seperti apa. Kebanyakan anak yang broken home itu mereka sebenarnya butuh kasih sayang, ya kan? Nah, jadi kalau mereka tidak mendapatkan di rumah, di lingkungan rumahnya, mereka kan bisa mendapatkannya di sekolah. Jadi bisa jadi kita nanti mengatakan anak sebenarnya anak ini overacting. Overactingnya kenapa? Karena dia butuh perhatian dari kita sebagai guru yang mengajar di depan. Karena dia punya latar belakang yang seperti tadi. Nah di rumah dia nggak dapatkan kasih sayang. Nggak ada yang suka perhatikan dia di rumah. Dia mau tidur, dia mau makan, dia mau kenapa, terserah. Ibu bapaknya nggak peduli. Nah dia overactingnya di sekolah. Terkadang sering kita temui kan anak yang overacting. Apa lah ini anaknya overactingnya? Bahasa kita MPO kan? Pokoknya dikit-dikit diolah. Kawan yang di sini ngomong A, nah di situ dia nyautnya B. Padahal kan kita bicaranya sama kawannya. Nah, jadi kita tidak bisa lepas daripada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita gali dulu latar belakangnya seperti apa. Kalau bisa nanti kita menemukan solusi, kita temukan solusi. Karena anak seperti itu memang butuh kasih sayang. Rasa ingin diperhatikannya itu besar. Nah, tetapi kalau seandainya kita sudah melakukan hal-hal
seperti segitiga restitusi tadi, kita sudah pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita sudah menanyakan keyakinan, itu sudah kita lakukan, tetapi tidak bisa juga. Nah, itu mungkin kita butuh ada pihak luar yang untuk ikut berkolaborasi bersama kita. Nah, mungkin itu karena jawabannya. Jelas sekali, mungkin untuk depannya kalau misalnya ketemu dengan seperti itu, Ya. ditindaki sama-sama ya. Iya. Baik, terima kasih. Pangan. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marta. Saya mau bertanya mengenai langkah-langkah segitiga restitusi Bu. Nah, di sini bagaimana caranya kita menerapkan segitiga restitusi ini untuk anak yang sering datang terlambat? Oh iya. Anak Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana sering itu ya anak yang terlambat datang ke sekolah. Jadi yang pertama kita akan dalam segitiga restitusi ini, yang pertama kita akan menstabilkan identitas. Jadi kita tanya sama anak. Jadi kita panggil secara pribadi ya. Kalau bisa jangan di depan teman-temannya lah, panggil pribadi. Nah, kita tanyakan, tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nah, dia jawab, tahu Bu, karena saya terlambat. Nah, jadi kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita bilang, kamu terlambat ya? Iya Bu, dia terlambat. Nah, Ibu dulu waktu sebesar kamu juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, jadi kita menggali dirinya seperti itu. Nah, jadi di sini ibu tidak mencari kesalahan, ya, tapi bagaimana cara kita mengatasi apa yang kamu alami. Nah, itu merupakan menstabilkan identitas, ya. Yang selanjutnya, nah kemudian kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti ini, yaitu terlambat datang ke sekolah. Kita gali ke anak itu agar dia mau mengungkapkan apa sebenarnya yang menyebabkan dia itu terlambat. Dia mengatakan, Bu, saya bangunnya kesiangan. Kita tanya lagi, kenapa bangun kesiangan? Main HP terlalu malam, Bu, ya kan? Jadi saya lupa waktu, seperti itu. Nah, jadi kita bilang, iya, kalau seandainya kita main HP terlalu malam, itu memang menyebabkan kita ngantuk, ya, ngantuk, tidurnya itu nggak puas, makanya paginya datang terlambat. Nah, setelah kita menanyakan alasannya, kemudian kita kaitkan dengan kesepakatan, keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, kita tanya lagi, Dino tahu nggak kesepakatan yang telah kita buat di dalam kelas? Ya, kesepakatan tentang selamat. Berarti kita harus datang tepat waktu kan? Kalau kesepakatannya, iya tahu Bu. Apa itu kesepakatannya? Datang tepat waktu. Nah, jadi di sini kita itu menyadarkan anak. Kalau seandainya dia itu datang itu karena main HP, yang kita bilang nanti kalau main HP-nya itu jangan terlalu malam. Nah, kita gali juga pada anak itu. Bagaimana caranya supaya kamu tidak tidur terlalu malam? Dia bisa mungkin menjawab dengan menyetel HP, alarmnya ya. Terus minta bantu dengan kakak atau mamanya membangunkan agar tidak terlambat. Nah, jadi itu terakhir itu menanyakan keyakinan tadi. Nilai mana yang kamu langgar? Saya melanggar itu Bu, harus datang tepat waktu. Ya, disiplin ya. Jadi kita tanya lagi, apakah kamu kan tahu nih, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Apakah bisa kamu melaksanakannya? Nah, kalau kita menimbulkan rasa kesadaran dari anak itu sendiri tentang perilakunya, mudah-mudahan dia bisa menerapkannya itu ke depannya. Ya, tapi kita harus memang berbicara itu memang harus dari hati.
ya, memang dari hati ke hati kita berbicara. Dan nanti anak itu akan, insya Allah akan mau mengikuti. Jadi kita tanya lagi, mulai kapan akan melaksanakan hal tersebut? Pasti dia mengatakan mulai besok. Jadi kalau kita selama ini kita coba bilang, kenapa terlambat ini? Besok jangan sampai terlambat lagi ya, so kan peraturan sekolah kita berangkat jam berapa ini, kita selalu ngomong seperti itu kan. Tapi kalau kita memang mau memanggil anak, kita berbicara memang dari hati ke hati, menyadarkan anak tersebut, saya rasa insya Allah mereka bisa mengikuti peraturan tersebut, mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya. Bagaimana Bu Marta? Terima kasih Bu. Berarti kalau kita mau anak ini supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi untuk penerapan segitiga restitusi ini, kita harus melakukan langkah-langkah yang seperti yang sudah disebut tadi ya. Kita nggak bisa langsung intimidasi dia, tapi juga kita harus menstabilkan identitas dia, memvalidasi tindakan kesalahan dia, baru berikan keyakinan yang baru ke dia, gitu ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Sudah pas? Saya kembali ke Bu Lara. Baik, itulah tadi forum diskusi kita sangat menginspirasi ya pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bersama bisa bergerak untuk memunculkan budaya positif di sekolah kita. Ya, mulai dari awal, mulai dari diri kita sendiri, terus bisa berkolaborasi sama teman, dan juga nanti kita mengajak warga sekolah yang lain. Mungkin sekian dari kami. Ada yang mau disampaikan Bu? Pas? Ibu? Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kami tentang budaya positif. Terima kasih bagi peserta yang sudah sangat antusias menyimak dan memberikan masukan kepada kami. Mudah-mudahan kita bersama bisa bergerak untuk menuju sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih kami ucapkan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak semua, apa kabarnya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk beberapa bulan ke depan, kita harus menerapkan dulu keyakinan kelas. Ya, ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan. Kalau peraturan itu sekolah atau guru yang membuatnya? Sekolah. Ya, sekolah atau guru? Sekolah. Sekolah. Kalau peraturan di dalam kelas siapa yang membuatnya? Awali kelas. Nah, sekarang kita mau membuat keyakinan kelas namanya. Yang membedakan antara peraturan dan keyakinan adalah kalau keyakinan itu dari diri kita sendiri. Ya, nah kita udah melihat nih seperti apa proses pembelajaran kita, seperti apa kelas kita, kelas apa yang mau kita impikan. Kita impikan mau kelas yang seperti apa. Oke, ya. Nah, misal ini, saya ambil satu contoh. Saya punya keyakinan ini, tidak boleh datang terlambat ke dalam kelas. Nah, tapi untuk keyakinan kita menggunakan kalimat positif. Apa kalimat positif tidak boleh datang terlambat? Harap datang tepat waktu. Ya, nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya minta Anda semua masing-masing, saya akan membagikan sticky note yang nantinya akan ditempel di depan, ya, yang sudah memikirkan. Kemudian tulislah di sini dengan menggunakan kalimat positif. Kemudian kasih tanda tangan di bawah, ada namanya. Ya, ini ditempelkan di depan. Nah, sembari saya membagikan sticky note, silakan Anda untuk memikirkan apa kira-kira keyakinan kelas ini yang harus kita patuhi sama-sama. Ya, yang harus nanti kalau seandainya misalnya nanti kita keluar dari keyakinan kelas, kita bisa kembali ke sini. Ya, oke? Paham kira-kira? Ya, bagikan sticky
Jadi satu orang satu ya. Tidak boleh bawa pengen. Ada sennya bu. Ada apanya? Betul duitan kan? Ada duit? Wah, ini duit nih. Bayangin dulu itu yang biru-biru. Batuk. Yang muda boleh ditempel langsung ya. Tidak boleh tidak. Membuat kita nyaman di kelas. Namanya di bawah. Namanya di bawah. Gunakan kalimat positif ya. Oke, silakan. Gunakan kalimat positif. Silakan, yang sudah silakan ditempelkan di depan. Nanti kalau ada yang sama kita ambil satu. Berarti ini kayak kelas kita yang pertama. Nanti ada lagi yang sama kita ambil lagi. Mam, tempel mam. Ulang lagi. Gunakan kalimat positif ya. Kamu berbeda. Kita berapa nih? Jadi tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau ada kita yang melanggar, kita tinggal memberitahu ke teman-teman. Nah ini loh kayak kelas kita kemarin yang kita buat untuk PPM. Boleh mencerminkan diri sendiri juga boleh. Kalau yang biasanya suka tidur, nanti dikeyakinannya tidur ketika jam istirahat. Nah boleh. Ketika jam istirahat kita boleh tidur. Oke, nanti kita bacakan satu-satu. Iya, karena dia nulisnya di sini, makanya ada lem. Nulisnya itu ya, Pak. Mas. Kau usah tulis. Nulisnya di sini. Bolon. Wah, ini bolong nih. Banyak. Buahnya banyak. Ada lem belum? Ini pendek. Mimam berita. Lebih belum, Bu?
Terbalik, Bu. Terbalik, Bu. Bocor. Oh, wait. Kalau sudah, berarti ini kan isi hati kalian kan? Isi hati kalian kan? Jadi mau tidak mau silat. Karena tadi saya mintanya dalam kalimat positif, ternyata di sini masih banyak yang menggunakan kalimat negatif. Berarti kita jadikan kalimat positif satu-satu. Mana yang sama, berarti kita enggak ya. Ini keyakinan kelas 11 PM. Yang pertama, nih saya ambil. Harap jangan makan di kelas. Nah, ya, oke. Apa itu kalimat positifnya? Diharapkan kita boleh makan. Ya, benar apa tadi? Ya, Makanlah di kantin dan Oke, itu keyakinan kelas yang pertama. Ini udah nih. Benar nih, ini dari Imam. Oke. Yang kedua, diharapkan mengerjakan tugas sekolah di rumah. Jangan ketergantungan pada teman sekolah. Yes. Nyalin aja. Nyalin, Bu. Dinar, Bu. Oh, kan keyakinan kita. Apa kalimat positifnya? tugas rumah. Tugas di rumah. Kemudian yang ketiga, diharapkan untuk mengecilkan suara ketika BBM dimulai. Diharapkan mengecilkan suara ketika BBM dimulai. Oke, apa kalimat positifnya? Jangan ribut saat belajar. Tertib kan? Oh, ya. Harap menjaga kebersihan kelas. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah. Ini banyak nih keyakinannya nih. Yang kelima. Ya, harap jangan ribut. Berarti udah kan tadi kan? Udah. Aduh, enggak. Dilarang duduk di atas meja. Aduh. Apa itu berarti? Juga kan? Udah. Nih. Kemudian harap sopan jika guru sudah ada di kelas. Oke. Oke. Harap jangan makan. Sama, Bu. Makan minum Calzera. Jangan minum di kantin. Kelas tidak boleh kotor. Kelas tidak boleh kotor agar mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Apa itu berarti? Sampah ya. Oke, sampah pada tempatnya. Diharapkan semua murid di kelas memasang alas meja supaya lebih rapi dan tampak cantik. Namanya apa ini? Benar ini? Siapa? Ini si Rahmat. Apa kalimat positifnya? Aku, Bu. Apa kalimat positifnya? Apa meja? Supaya tidak berapi. Menambah keterampilan di kelas, menambah kerapian. Menambah kerapian. Ya, atau Betul. membuat menata kelas menjadi lebih rapi. Iya, Bu. Acot. Kita tidak boleh istirahat sebelum bel berbunyi. Ayo, kita tertib juga ya.
tadi nih? Harap tidak tidur saat belajar. Saling menghormati, menyayangi, Oke. teman-teman. Toleransi. Sopan santun, saling menghargai. Saling menghargai. Menghargai satu sama lain. Dan bukan yang lain. Diharapkan agar membuang sampah. Harap tidak ribut. Harap jangan bawa sepatu ke kelas. Harap belajar. Tidak main HP saat belajar. Mainlah HP di jam istirahat. Kemudian dalam PPM ini pembelajaran menjaga kebersihan. Tidak bolos saat belajar. Diharapkan menghargai sesama teman. Terutama ada terutamanya ketua. Jangan main HP. Sebelum pukul 7.30 harus masuk dalam kelas. Sekarang coba diperhatikan. Setelah kita simpulkan, ini kan banyak nih di benak kita nih. Kita maunya kelas seperti apa? Pasti kan kita pengen nyaman kan? Maka terciptalah hal-hal seperti ini. Oke? Nah, setelah yang ini kita gabungkan, ternyata kita mempunyai 6 yang 6 PM yang harus dilaksanakan. Oke? Kita bacakan. Yang pertama, Makan dan minum. oke? Jadi ini adalah 6 keyakinan kelas dari 11 PM. Ini nanti yang harus dijalankan ketika PDM. Oke? Mana dari kalian, untuk kalian juga. Paham kira-kira? Baik, mungkin hari ini cuma ini yang bisa saya sampaikan untuk keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih?